Markus 7 ayat 24-30 menceritakan tentang peristiwa di mana Yesus pergi ke daerah Tirus dan Saden, sebuah wilayah yang didominasi oleh orang-orang non-Yahudi. Dalam perikop ini, seorang perempuan Yunani, seorang Sirofenisia, datang kepada Yesus dan memohon agar ia mengusir roh jahat dari anak perempuannya. Berikut adalah tafsiran ayat per ayat. Ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Tafsiran, Yesus bergerak dari wilayah Yahudi ke wilayah non-Yahudi, menunjukkan bahwa misinya melampaui batas-batas etnis dan agama. Tirus merupakan daerah yang terkenal sebagai kota perdagangan dan biasanya dipandang rendah oleh orang Yahudi, karena penduduknya dianggap sebagai penyembah berhala. Ayat ini menunjukkan sisi manusia Yesus yang membutuhkan istirahat dan privasi, namun ketenarannya membuat hal ini sulit dan orang-orang terus datang kepadanya. Ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Tafsiran, seorang ibu yang terdesak. Ayat ini menggambarkan desperation atau keputusasaan seorang ibu yang mencari bantuan bagi anaknya. Tindakan ibu ini yang tersungkur di depan Yesus adalah tanda penghormatan dan pengakuan akan kuasanya. Meskipun Yesus berada di wilayah non-Yahudi dan tidak ingin keberadaannya diketahui, ibu ini berhasil menemukannya. Ini menyoroti pentingnya iman dan tekad dalam mencari pertolongan dari Tuhan. Ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tafsiran, latar belakang perempuan. Identitas perempuan sebagai orang Yunani dan Sirofenisia sangat penting. Ia adalah seorang non-Yahudi yang secara tradisional dianggap oleh orang Yahudi sebagai di luar perjanjian Allah. Namun, ia datang dengan penuh iman kepada Yesus. Permintaan perempuan itu sederhana, namun syarat dengan makna. Ia meminta Yesus untuk mengusir setan dari anaknya, menunjukkan keyakinannya bahwa Yesus memiliki kuasa atas roh-roh jahat, bahkan di luar wilayah Yahudi. Ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tafsiran, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Dalam konteks ini, anak-anak merujuk kepada orang Yahudi, bangsa pilihan Allah, yang pertama-tama menerima pewartaan Injil dan berkat-berkat Mesias. Dengan kata lain, Yesus menjelaskan bahwa misinya yang pertama adalah kepada orang Yahudi, bangsa yang telah lama dijanjikan keselamatan oleh Allah. Garis besar, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Roti di sini melambangkan berkat atau anugerah yang datang dari Allah, khususnya pewartaan Injil dan mukjizat yang menyertainya. Yesus mengindikasikan bahwa roti ini pertama-tama harus diberikan kepada anak-anak atau bangsa Yahudi. Garis besar melemparkannya kepada anjing. Dalam konteks Yahudi, anjing seringkali merupakan istilah yang merendahkan dan digunakan untuk menggambarkan orang non-Yahudi atau orang kafir. Namun, dalam percakapan ini, Yesus menggunakan istilah yang lebih halus dan umum untuk anjing peliharaan. Dalam bahasa Yunani digunakan kata kinaria yang berarti anjing kecil atau anjing rumah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Yesus berbicara dengan nada yang seolah menolak, ia tidak sepenuhnya menutup pintu bagi permohonan perempuan ini. Ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Tafsiran, benar, Tuhan. Jawaban perempuan ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dia tidak menentang atau merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan Yesus, melainkan menerima apa yang Yesus katakan sebagai kebenaran. Dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, perempuan ini menunjukkan pengakuan akan otoritas dan kuasa Yesus. Tetapi anjing yang di bawah meja, artinya perempuan ini menggunakan analogi yang diberikan Yesus
tentang anak-anak dan anjing untuk menunjukkan bahwa meskipun dia adalah seorang non-Yahudi. Dalam analogi, anjing, dia tetap bisa menerima berkat Tuhan, meskipun hanya dalam bentuk remah-remah yang jatuh dari meja. Makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak, artinya remah-remah yang dimaksud adalah berkat-berkat yang berlimpah dari Allah, yang meskipun diberikan pertama-tama kepada orang Yahudi, pada akhirnya juga menjangkau orang-orang non-Yahudi. Dengan kata lain, perempuan ini menunjukkan bahwa dia percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup besar untuk mencakup semua orang, termasuk dirinya dan anaknya, meskipun mungkin dalam bentuk yang lebih kecil. Ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Tafsiran, karena kata-katamu itu, artinya Yesus memberikan penghargaan terhadap jawaban perempuan tersebut yang penuh dengan iman, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Jawaban perempuan itu menunjukkan kepercayaan yang mendalam bahwa Yesus mampu dan mau membantu, meskipun situasinya tampak tidak menguntungkan bagi dia. Pernyataan ini mengungkapkan bagaimana iman yang teguh dan rendah hati dapat menyentuh hati Yesus dan mempengaruhi tindakannya. Pergilah sekarang. Artinya, kata-kata Yesus ini merupakan perintah yang penuh dengan kepastian dan jaminan. Perempuan itu tidak perlu lagi tinggal atau terus memohon. Yesus menyuruhnya pergi dengan keyakinan bahwa permintaannya sudah dikabulkan. Ini menunjukkan otoritas penuh Yesus atas roh-roh jahat dan penyembuhan. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu, artinya Yesus menyatakan bahwa permintaan perempuan itu telah dikabulkan. Setan telah diusir keluar dari anaknya. Ini adalah mukjizat yang terjadi dari jarak jauh, tanpa Yesus secara fisik bertemu dengan anak itu, yang menunjukkan bahwa kuasa Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Iman perempuan itu telah membuat mukjizat ini menjadi nyata. Ayat 30, perempuan itu pulang ke rumahnya, dan didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Tafsiran, perempuan itu pulang ke rumahnya. Artani, perempuan ini menunjukkan ketaatan dan kepercayaan penuh kepada perkataan Yesus. Tanpa melihat tanda-tanda atau bukti fisik langsung di hadapannya, ia segera pulang dengan keyakinan bahwa mukjizat telah terjadi sesuai dengan janji Yesus. Dan didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Artinya, anak yang sebelumnya kerasukan roh jahat, kini ditemukan dalam keadaan berbaring, sebuah tanda kedamaian dan pemulihan. Berbaring di tempat tidur menunjukkan bahwa anak itu tidak lagi terganggu oleh roh jahat dan telah kembali ke keadaan normal. Ini adalah bukti nyata dari kuasa penyembuhan Yesus. Setan itu sudah keluar, artinya ayat ini menegaskan kembali bahwa roh jahat benar-benar telah diusir keluar. Seperti yang Yesus katakan sebelumnya, tidak ada lagi gangguan atau pengaruh jahat yang merasuki anak tersebut, menunjukkan kuasa Yesus yang absolut atas roh-roh jahat. Poin refleksi, kisah ini mengundang kita untuk mengevaluasi iman kita. Apakah kita memiliki iman yang gigih dan rendah hati seperti perempuan ini? Apakah kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mukjizat dalam hidup kita, bahkan ketika situasinya tampak mustahil? Dan apakah kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan tersedia untuk semua orang tanpa terkecuali? Melalui Markus 7 ayat 24-30, kita diingatkan bahwa Tuhan menghargai iman yang sejati dan bahwa kuasa-Nya tidak terbatas, melampaui segala batasan manusiawi, siap menjawab setiap seruan kita yang datang dari hati yang percaya. Amin.